Dua pria ini terluka akibat ditembak orang tidak dikenal di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Kedua orang yang bekerja sebagai tukang ojek ini ditembak usai mengantar penumpang dan dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba keduanya dihadang dan tembak. Salah satu korban yakni SL meninggal dunia akibat insiden itu. Korban ditembak di bagian rusuk kanan, sedangkan korban lainnya yakni SDP masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sudah memerintahkan kepada Pak Kapolres untuk segera berkoordinasi dengan Bupati untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka kita meminimalis lagi situasi berkembang di daerah Puncak Jaya. Kapolda Papua juga menjelaskan akan mempertebal keamanan di dua pos yakni Desa Hurage dan Desa Kulirik. Dari Puncak Jaya, Papua, Omega Batro Kumbawa, iNews melaporkan. Usai diidentifikasi, 5 jenazah korban kebakaran ruko di Warakas, Tanjung Priuk dibawa pulang keluarga. Para korban yang merupakan satu keluarga ini akan dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. 12 jam jalani proses identifikasi, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan jenazah korban kebakaran ruko di Warakas ke pihak keluarga. 5 korban terdiri atas suami istri usia 50 tahun dan ketiga anaknya usia 25, 15, dan 10 tahun. Sementara satu anak lainnya selamat lantaran tak ada di rumah saat kejadian. 5 jenazah dibawa keluarga ke kampung halaman di Lobu Tolong, Sumatera Utara menggunakan pesawat untuk dimakamkan. Malam ini akan kita bawa ke bandara. Dari bandara diterbangkan ke Bandara Silangit di Sumatera, Tapanuli Utara. Nanti dari sana akan dibawa ke kampung halamannya di Cipahutar, Taruto. Jadi malam ini kita kurang lebih jam 8 malam ini akan dibawa ke bandara. Seperti itu. Sebelumnya saat terjadi kebakaran, kelima korban terjebak di dalam ruko yang mereka tinggali. Korban tidak bisa keluar karena pintu rolling door macet. Ya Allah, ada korban jiwa ini, kakinya kelihatan kebakaran. Ada korban jiwa. Ada orang dalam. Sebuah ruko yang dijadikan bengkel di Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Selasa dini hari ludes terbakar. Satu keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan 3 anak tewas dalam kebakaran ini. Warga sempat mendengar teriakan minta tolong korban dari dalam ruko. Namun, warga kesulitan mengevakuasi korban karena gembok rolling door macet dan tidak bisa dibuka. Ditambah minimnya sumber air di lokasi sehingga api sulit dipadamkan. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran. Dalam proses identifikasi, data dari korban akan dicocokkan dengan data yang diberikan oleh pihak keluarga. Identifikasi dilakukan melalui gigi, sidik jari, dan sampel DNA. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 pembegal tewas dibunuh korbannya di Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buntut tewasnya kedua pelaku begal, korban pun menjadi tersangka pembunuhan. Dua orang ditemukan tak bernyawa oleh warga Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah dengan kondisi bersimbah darah. Setelah didalami polisi, 2 mayat itu ternyata kawanan begal yang dibunuh oleh korbannya. Korban seorang diri berani melawan saat komplotan pelaku hendak merampas sepeda motor. Saat korban melawan dan berhasil membunuh 2 pelaku, 2 kawanan begal lainnya melarikan diri karena takut. Namun polisi akhirnya menangkap sang korban begal sebagai pelaku pembunuhan. Polisi juga menangkap 2 pelaku begal lainnya yang terlibat dalam perampasan sepeda motor korban. Di mana pada saat itu pelaku pembunuhan atau korban percobaan pencurian mempertahankan kendaraannya yang dirampas. Artinya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri. Ya. Si korban
Ya, korban percobaan pencurian dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajam di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Pendi. Pelaku pembunuhan yang awalnya sebagai korban begal dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan. Dalam eksepsinya, Bahar bin Smith menyebut kasusnya mengada-ngada dan kental muatan politis. Bahar bin Smith hari ini kembali menjalani sidang kasus dugaan pemberitaan berita bohong. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung mengagendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsi yang dibacakan oleh pengacaranya, Bahar bin Smith menilai dakwaan jaksa penuntut umum mengada-ngada, bahkan disebut kental muatan politis. Bahar pun meminta Majelis Hakim PN Bandung membebaskannya dari segala dakwaan jaksa. Namun, hal ini jelas tidak terlihat dari surat dakwaan penuntut umum, karena dalam pembuatannya bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politik, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ada. Sebelumnya, Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya awal Januari 2022 lalu. Tak hanya Bahar, pengunggah video TR juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.